Oke, kami ajak Anda pemirsa untuk kemudian mengecek langsung kondisi pagi hari ini Iya. seperti apa di sejumlah daerah, baik itu di Tapanuli Tegah, sudah ada rekan kami ada Syaren Situmorang, dan juga di wilayah Aceh Tamiang, sudah ada Ilham di sana. Kita menuju ke Aceh Tamiang terlebih dahulu. Ilham, kondisi saat ini seperti apa di sana? Ya, Maria dapat saya kabarkan di mana untuk saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang pasca diterjang banjir bandang pada beberapa hari yang lalu, untuk kondisi dan situasi di sini sudah mulai berangsur membaik, di mana mulai kemarin pemerintah dan tim gabungan melakukan pembersihan di beberapa titik di ruas jalan lintas Medan Banda Aceh. Dan selain itu pemerintah juga mulai melakukan pemulihan-pemulihan terhadap fasilitas publik seperti di Mapores Aceh Tamiang ini, di mana ketinggian lumpur yang menutup Polres Aceh Tamiang ini yaitu berkisar 1 meter, dan saat ini mulai dibersihkan oleh tim BKO Brimopolda Aceh, Maria. Dan selain itu dapat saya kabarkan juga di mana untuk jumlah korban jiwa saat ini masih berkisar 57 jiwa, dan untuk jumlah pengungsi masih bertahan di 262.000 jiwa. Dan untuk update data hari ini dan selanjutnya itu masih dilakukan oleh tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ya, selain itu juga saya dapat mengabarkan di mana kemarin tim dari gabungan Polda Aceh dan Polres Aceh Tamiang melakukan penyisiran ke beberapa titik lokasi yang dinyatakan banyak mayat yang ada di dalam kendaraan yang terendam banjir. Namun setelah melakukan pengecekan satu persatu kendaraan, tidak ditemukan adanya mayat yang dikabarkan tersebut, Maria. Baik, Ilham, mungkin Anda bisa berikan informasi kepada kami bagaimana kondisi listrik di sana. Kabarnya kan memang percepatan penyaluran listrik dilakukan di wilayah Aceh begitu ya, sampai dengan 97%, tapi bagaimana dengan di Aceh Tamiang sendiri? Ya, untuk di Aceh Tamiang sendiri, untuk listrik masih dalam kategori 1% yang menyala. Dan untuk di daerah-daerah lain itu belum ada listrik yang menyala. Dan untuk 1% itu pun masih dalam kategori padam dan hidup, seperti itu, Maria. Oke, baik, Ilham Zulfikar melaporkan langsung dari Aceh Tamiang. Semoga bantuan bisa cepat sampai dan kondisi bisa segera membaik. Terima kasih laporan Anda. Kami bergeser menuju ke wilayah Tapanuli Tengah. Ada Syaren Situmorang di sana. Syaren, kondisi saat ini di sana seperti apa? Apa yang paling dibutuhkan oleh warga? Baik, Reja dan Maria dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dapat kami informasikan kabar terbaru untuk pemirsa bahwa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah secara menyeluruh saat ini adalah pasokan air bersih. Ini karena fasilitas pipa air milik Perumda Muara Nauli Tapanuli Tengah itu memang hancur diterjang banjir bandang, sehingga masyarakat saat ini terus berburu air bersih ke titik-titik sumber air yang memang bisa mereka temukan. Kita juga belum mendapat pernyataan dari pemerintah daerah terkait seberapa parah sih sebenarnya ini fasilitas pipa air ini yang hancur, sehingga sampai sekarang belum ada pemberitahuan secara resmi kepada masyarakat. Sementara masyarakat sendiri sudah kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Reja, Maria. Oke, baik. Selain kebutuhan air bersih, bagaimana dengan bantuan lainnya, baik itu dari pemerintah maupun pihak swasta, apakah sudah didapatkan oleh sebagian besar warga, termasuk juga obat-obatan? Ya, Reja, sejauh ini memang bantuan untuk korban banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah terus mengalir dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah dan juga swasta. Akan tetapi memang untuk penyaluran bantuan ini
terkendala karena memang ada 19 desa kelurahan yang masih terisolir di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Papua Tengah. Sementara untuk distribusi logistik ini melalui udara, terkadang ini juga terkendala karena faktor cuaca yang masih tidak baik-baik saja di wilayah Kabupaten Tapal Tengah. Iya. Kebutuhan Sharon, lainnya yang sulit diperoleh masyarakat saat ini adalah juga terkait tabung gas LPG yang masih sangat langka, itu pun kalau ada ditemukan harganya bisa mencapai 30.000 yang tabung LPG yang 3 kilogram. Reza. masih adakah jalan yang terputus maupun daerah-daerah yang masih terisolasi saat ini di Tapeng? Ya, Maria, kalau untuk jalan yang terisolasi atau di Kabupaten Tapal Tengah saat ini masih ada 2 kecamatan yang terisolasi. Satu yang terparah itu adalah Kecamatan Sitahuis karena memang tidak ada sama sekali jalan lagi yang bisa dilintasi untuk sampai ke kecamatan itu karena banyaknya titik jalan yang amblas. Sementara juga Kecamatan Sitahuis merupakan salah satu akses yang bisa dilintasi, area itu yang bisa dilintasi untuk menuju Kabupaten Tapanuli Utara dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara di jalan lintas Sumatera tersebut memang saat ini TNI terus melakukan pembukaan akses jalan di sana. Diperkirakan informasi yang kami dapat dari Camat Sitahuis kemarin bahwa sekitar diprediksi mungkin 2 hari lagi jalan dari Sibolga Tapal Tengah menuju Kabupaten Tapal Tengah sudah bisa terbuka karena terus dilakukan pembukaan akses jalan yang kemarin rusak parah, banyak titik-titik jalan yang amblas seperti itu, Maria. Baik, Sharon Situmorang melaporkan langsung dari Tapanuli Tengah. Sebelumnya ada Ilham yang melaporkan dari Aceh. Teman-teman terima kasih, selalu jaga kesehatan dan juga keselamatan Anda. Ya, terima kasih rekan-rekan.